atau surat Al-Maun. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Artinya orang yang mendustakan agama itu adalah orang yang dia ibadah mahdohnya rajin, tapi dia tidak punya kepedulian sosial. Assalamualaikum. Ya, hari ini saya mau kembali ini nganter orang lah ya, gara-gara nonton konten saya dulu yang si nenek-nenek yang ditinggal sama anak-anaknya. Jadi hari ini katanya mau diantar sama saya. Sementara saya nitip motor di sini dulu. Jadi saya mau dijemput nih katanya. Kita nunggu di sini di pinggir jalan. Akhirnya jemputan saya udah datang. Kita mau kemana hari ini? Kita akan menengok Mak Ocoh di daerah Dharma Caat. Oke, yang dulu di konten saya ya? Ya, betul. Oke, ayo siap, udah siap? Siap, ayo. Oh, alhamdulillah dibukain pintu kan. Assalamualaikum. Siap, Alhamdulillah. Lawang Kakang. Saya udah sampai di lokasi kembali. Waktu itu kita diantar sama Bang Jamal. Dan hari ini saya kebetulan banget ini ada kakang saya nih. Kang, sehat? Sehat, alhamdulillah. Oke, kakang ini dari Ampi Ciamis nih teman-teman. Jadi kenapa Kang bisa ke sini? Gara-gara gimana? Ya, kita menindaklanjuti sebetulnya yang sudah di amal soleh yang sudah dikerjakan sama Mang Bilal, juga Mang Jamal, yang memang tempo dulu sudah berkunjung ke sini. Jadi kami berdiskusi sama Kang Jamal sebagai ketua AMPI di Kecamatan Cikoneng, apa yang bisa dibantu oleh kita dalam rangka membantu beliau. Nah, kami mendiskusikan bahwa memang ini bantuannya harus ditindaklanjuti, jadi tidak cukup satu kali. Untuk itu mudah-mudahan kita bisa bersilaturahim dengan beliau, juga kita nanti akan melihat seperti apa kondisinya dan mungkin apa yang bisa kita bantu sekemampuan yang kita punya. Alhamdulillah wasilah konten, jadi banyaklah orang-orang terketuk hatinya untuk datang ke sini. Teman-teman, saya bangga banget hari ini bersama orang-orang keren di belakang gitu ya. Aduh, keren pokoknya ini. Kita harus jalan kaki ke sini karena udah nggak bisa masuk mobil. Tapi alhamdulillah banget ya, orang-orang hebat di depan mau jalan kaki ke sini untuk sekedar membahagiakan. Percayalah, ketika kita membahagiakan orang lain, Allah tidak akan membiarkan kita bersedih. Kayak gitu konsepnya, sederhana kan? Kita udah mau sampai. Waktu itu saya ngejenguk beliau itu sekitar 2 bulan ke belakang lah ya. Jadi alhamdulillah katanya dampak dari konten yang saat itu saya buat, jadi banyak orang-orang yang simpati untuk memperhatikan ibu ini nih. Jadi alhamdulillah lah ya. Assalamualaikum. Nah, kita udah sampai. Coba teman-teman, Mak, emot kena kabit tuh. Itu habis itu terang di mana ya? Kita pungkur ke dia, Mak Ocoh. Masih ingat nggak saya kesini dulu loh? Nih muka saya. Masih ingat nggak? Waalaikumsalam. Udah lupa kayaknya. Udah lupa. Alhamdulillah. Mama. Baca cangkem bungkul. Barang kaya mah bisa ya. Mohon. Bulan? Ya, katanya anaknya tuh jauh. Tapi kan Allah menggantikan
sekarang banyak orang-orang yang Allah datangkan ke sini. Ambil maki ya wae usah kusiknya lira. Kan nuju di Damal. Oh, oke. Jadi katanya punya. Siapa cucunya barusan tuh? Cucunya Wahyu tuh Incu. Nah, jadi emak ini dirawatnya sama cucunya, namanya Wahyu. Tapi kata emak pernah pernah ODGJ gitu. Tapi alhamdulillah beliau sekarang udah bisa udah bisa mengurusi emak gitu. Emang emak ini mengandalkan tetangga karena ya anak udah nggak jauh intinya gitu. Tapi ini dari Pak Kuwo, dari tayangan kemarin itu emang udah sempat viral lah kayak di TikTok saya itu ya, tayangan udah sampai ratusan ribu. Jadi emang saya itu nggak ada tujuan lain selain kita itu memberikan edukasi ya Kang ya, bahwasanya terutama dari konten yang kita buat itu agar orang itu bisa lebih bersyukur lagi dengan apa yang sudah kita miliki saat ini. Di sisi lain mereka ketika lebih peka lagi di lingkungan, mungkin ada yang saat ini sedang kelaparan atau sedang butuh bantuan kita. Nah itu mungkin tujuan kita Pak Kuwo dalam bikin konten itu. Nggak ada tujuan kita itu untuk melangkahi siapapun ya kan. Nah ini tujuannya ke situ aja, kita memang harus pada sadar lah kalau kayak gini mah gitu. Dan buat teman-teman yang memang yang menyalahkan anaknya, di sini juga saya nggak menyalahkan siapapun ya teman-teman. Cuman nah ini pelajaran hidup buat kita semua. Ini ya orang tua setua gini teman-teman ya harus merasakan tanpa daya gini. Dan memang ini buat kalian jangan sampai menelantarkan orang tua, karena orang tua itu terutama ibu adalah sumber kemuliaan dalam hidup. Ketika kita tidak bisa memuliakan ibu, yakinlah hidup kita nggak akan sulit akan dimuliakan oleh orang atau oleh Allah juga ya. Aku oge sadayana Kang Bilal terutami janten kasumpingan kedatangan saya dengan rekan-rekan itu menindaklanjuti penginten konten yang di-share sama Kang Bilal dulu yang didampingi oleh Kang Jamal, yang memang itu sangat luar biasa. Itu menarik perhatian dari berbagai macam pihak. Kedatangan kami ke sini karena memang kalau di AMPI itu ada beberapa kegiatan yang memang dilakukan secara rutin Baku. Jadi salah satunya ya kepedulian sosial. Jadi kita lebih pada aspek edukasi Pak Aku. Janten kalau kita kembalikan kepada agama gitu ya, kembalikan kepada agama, itu ada satu ayat yang memang membuat kita sesak gitu. Sesak itu ada ayat atau surat Al-Maun. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Artinya orang yang mendustakan agama itu adalah orang yang dia ibadah mahdohnya rajin, tapi dia tidak punya kepedulian sosial. Kepedulian sosial itu kepada anak yatim, kepada jomblo atau orang yang membutuhkan. Nah hari ini konteks ibu ini adalah itu benar kata Kang Bilal, itu adalah aspek edukasi bagi kita semua. Bahwa orang yang seperti ibu ini itu bukan tanggung jawab Paku, bukan hanya tanggung jawab, tapi tanggung jawab kita semua. Siapapun gitu ya yang mengaku muslim gitu ya, terutama itu adalah tanggung jawab kita semua. Tidak bisa kondisi yang seperti ini itu hanya diserahkan tanggung jawabnya kepada pemerintah misalnya, karena pemerintah juga kepedulian. Jadi kalau kita ngukur dari situ artinya bagaimana kita membangun satu kondisi sosial anu berdasarkan satu asas negara, nu kadua asas agama. Asas negara kita kan Pancasila, kekeluargaan. Artinya kepedulian sosial itu adalah menjadi satu faktor yang sangat penting di negara orang. Nu kaduana asas agama. Asas agama itu yang tadi disebutkan gitu ya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Kita belum disebut sebagai muslim yang sejati, sebagai orang yang soleh kalau memang kita hanya ibadah mahdoh tapi kita tidak memiliki kepedulian terhadap lingkungan yang ada. Ada orang yang kelaparan, dibiarkan. Ada anak yatim terlantar, dibiarkan. Itu tidak boleh gitu ya. Justru itulah yang diponis oleh Allah bahwa agama kita jadi cuma-cuma kalau kita tidak memiliki kepedulian sosial. Jadi hadirnya kami ke sini itu menjadi salah satu bagian dari satu pengamalan dari
nilai luhur agama yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ya nilai-nilai kearifan bangsa kita yaitu Pancasila. Kepedulian itu harus kita bangun, silih talingakeun gitu ya. Silih talingakeun. Siapapun itu, Pak Kuwo punya tanggung jawab, punya. Saya punya tanggung jawab, punya. Ketika lihat kondisi seperti ini, Kang Bilal juga punya tanggung jawab. Nah, tapi semua kita berbuat berdasarkan kemampuannya masing-masing. Kang Bilal mau berbuat baik, mau beramal soleh dengan kemampuannya membuat konten, alhamdulillah banyak orang yang terbantu dengan konten itu. Hal ini mungkin dikembalikan bagi saya pribadi selaku kepala desa sederhana. Kita harus sangat dekat dengan masyarakat sehingga punten-punten Pak abdi sanes menutup mata dari informasi madugi, mungkin ndak sadayana gen ada waktunya. Kita percaya yang menggeser kita itu bukan kita, hanya panten Allah Subhanahu wa taala nya. Kesimpulannya hatur nuhun kasadayana, mudah-mudahan harapan ieu sing janten kasayang kang urang, santen kasayang kang urang sadayana lah kitu nya. Ya, baik teman-teman, alhamdulillah ya. Di sini kesimpulannya bahwasanya jika kita memang sadar, masing-masing sadar, tidak saling menyalahkan, tidak saling menyalahkan siapapun atas hati nurani kita, dan betul kata Pak Kuwu tadi, Bapak Kepala Desa di sini, kita manusia hanya berencana, Allah yang menggerakkan hati kita, dan qadarullah hari ini kita digerakkan hati sama-sama di sini banyak banget orang-orang baik, dan di luar sana juga saya yakin yang nonton video ini orang-orang baik. Semoga Allah selalu melancarkan segala urusan kita semua. Tetaplah menjadi orang baik agar hidup kita berakhir baik. Ibu, ku selalu merindu hadirnya dirimu. Kini ku jauh darimu, tiada tempat mengadu. Sering kulihat kau teteskan air mata, sebut namaku dalam doamu. Tanpa ku tahu kau tutupi rasa lelamu untuk sayangi aku. Tapak kakimu ibu adalah syurgaku, tutur katamu ibu iringi langkah hidupku, cinta kasihmu. Tangerang hiji akan. Osok ngalong mau ka dieu. Di Tangerang nu di Cianjur mah teh da jauh. Terangi mata hatiku. Alhamdulillah ya teman-teman. Hari ini saya menyaksikan sebuah kebahagiaan berawal dari hal yang sederhana. Pokoknya teruslah berbuat baik teman-teman ya, karena mudah-mudahan dari tayangan ini kita juga semakin peka lagi nih terhadap lingkungan yang di sekeliling kita. Dan juga buat teman-teman, kalau misalkan ada kondisi lansia-lansia yang terbengkalai, maksudnya yang udah sebatang kara nggak punya keluarga, yang harus kita bantu, harus kita tolong, sama-sama yuk. Kalian bisa langsung DM juga ke Instagram kami atau ke Instagram saya ya. Sekiranya Allah menakdirkan kita bisa datang, pasti kita datang. Ya pokoknya teman-teman, kita semua punya tugas. Jika saya yang membuat konten, mendatangi teman-teman juga jika ada informasi yang betul-betul harus kita bantu, sok silakan informasikan, kita pasrahkan ke Allah. Kalau Allah menakdirkan untuk bisa mengeksekusi, ya insya Allah. Ya pokoknya gitu ya teman-teman. Ketika kita melancarkan segala urusan orang lain, yakinlah Allah juga akan melancarkan segala urusan dunia akhirat kita. Ketika kita membahagiakan orang lain,
Allah tidak akan membiarkan kita bersedih. Terima kasih banyak.